Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada satu hal yang melekat erat dengan kehidupan seorang Kristen, yakni kasih. Kasih seringkali dijadikan tolok ukur seberapa kristenkah seseorang. Bisa saja seseorang terlihat rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, berdoa, bahkan berpuasa. Namun sekali saja ia dijumpai dalam hidupnya terlihat tanpa kasih, maka orang itu akan mendapat cibiran, "Kristen, kok kelakuannya begitu?" Sebenarnya ada satu alasan seseorang gagal melakukan kasih, yakni selalu tergantung pada situasi dan kondisi, baik dari dalam diri ataupun dari luar diri. Artinya, harus ada syaratnya. Tetapi pertanyaannya, benarkah harus seperti itu? Bapak, Ibu, Saudara, kasih yang melekat pada hidup Kristen harus kita pahami bahwa kasih itu tidak lahir dari diri kita sendiri, tetapi bersumber dari pribadi Allah. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bapak, Ibu, Saudara, Yohanes dalam bagian ini menegaskan, yang pertama, Allah adalah kasih. Satu pernyataan ini sangat penting sekali untuk kita pahami, bahwa sesungguhnya kasih itu adalah satu hal yang sangat esensial di dalam keberadaan Allah kita. Ada seorang penafsir mengatakan bahwa itu bukan salah satu dari banyak kegiatan Allah. Sebaliknya, semua aktivitasnya dipenuhi dengan kasih. Segala sesuatu yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Allah dari keabadian ke keabadian di masa depan, baik saat Allah mendisiplin atau juga saat Allah mengajar umatnya, mengajar kita semua, itu dipenuhi dengan kasih. Intinya, Allah tidak bisa melakukan apapun tanpa kasih. Dan inilah pernyataan kasih terbesar yang telah dilakukan Allah kepada kita pada waktu kita masih berdosa. Yakni Allah telah memberi anaknya satu-satunya untuk mati sebagai korban pendamaian, supaya kita semua mendapatkan pengampunan dan berkat yang berlimpah-limpah, di mana kasihnya dibuat sempurna di antara kita. Juga ia telah memberikan rohnya kepada setiap kita, dan ia menghilangkan ketakutan kita. Dan inilah kebenarannya, saudara. Kita selalu diperlakukan dengan kasih yang sempurna dan tanpa syarat. Allah adalah kasih. Itu bagian yang pertama yang ingin Yohanes tegaskan di dalam bagian ini. Dan yang kedua, saudara, hidup di dalam kasih adalah pertanda kita ada di dalam Allah. Sehingga jelas ketika halayak ramai, orang lain menilai kehidupan Kristen kita harus hidup di dalam kasih. Itu bukan sesuatu yang dibicarakan di luar sana, tetapi itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita yang telah mengenal Allah sudah semestinya hidup dengan mencerminkan apa yang telah Allah perbuat dalam kasih-Nya. Karena demikianlah kita dikenal. Benar bahwa mungkin keadaan kita tengah sulit hari-hari ini. Namun panggilan untuk hidup dalam kasih adalah satu hal yang harus menjadi pilihan dan tindakan hidup kita. Apa yang saat ini atau hari ini kita alami, saya percaya satu hal bahwa ini semua ada dalam kuasa pemeliharaan kasih Allah. Untuk itu, saudara, mari kita belajar menghidupi kasih-Nya dengan hal-hal yang praktis yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita perbuat sehari-hari dalam kehidupan kita. Kita bisa mengasihi orang lain, orang-orang di sekitar kita. Kita bisa memberikan dorongan semangat kepada mereka yang tengah patah semangat, yang tengah di dalam kecemasan, ketakutan, kegentaran. Kita bisa membawa damai di tengah keluarga kita.
di tempat pekerjaan kita, bahkan di komunitas-komunitas di mana kita berada. Bukan menjadi pembawa ricuh, pembawa ribut, tetapi kita menjadi pembawa-pembawa damai. Kita bisa memberi pengampunan, tidak menyimpan setiap kesalahan orang lain, tidak mendendam, tetapi mari kita belajar memberikan pengampunan, belajar melayani, tidak menghakimi, bahkan belajar mendoakan orang-orang lain. Saudara, ada begitu banyak hal yang masih bisa kita kerjakan sebagai perwujudan dari kasih yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saudara, lakukan itu semua di dalam kasih yang bersumber daripada Allah, bukan dengan kasih yang bersumber dari diri kita sendiri. Karena kita tidak akan pernah sanggup untuk melakukan, menghayati, mengamalkan kasih yang sejati. Kiranya Tuhan yang penuhi kasih saudara, Tuhan yang telah menunjukkan kasih-Nya itu, Tuhan yang akan menolong setiap saudara di dalam mengasihi setiap orang yang ada di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Amin.